Saya ingin mengucapkan selamat hari jadi untuk Happy Brother Club yang ketiga. Semoga jaya selalu dan hari Kartini. 12 Januari 1900, Nona Zihandler pergi ke Eropa. Sampai napasku yang penghabisan akan tetap jadi cita-citaku. Sekiranya dapat aku mengecilkan tubuhku hingga aku dapat masuk ke dalam sampul surat, pastilah aku turut serta dengan surat ini mengunjungi engkau, Stella, dan abang kesayanganku. Dan diamlah, cukuplah, bukan salahku, Stella. Di sana sini aku menulis yang bukan-bukan. Gamelan kaca di pendopo lebih tahu akan hal itu. Gamelan itu melakukan lagu kami bertiga, bukan nyanyian, bukan lagu sebenarnya, hanyalah bunyi dan suara. Amat lemah lembutnya, tiada tetap bergetar, tiada berketentuan penerbangan, tetapi alangkah rawannya hati, alangkah indahnya. Bukan suara kaca, tembaga, kayu yang naik itu ke udara, melainkan suara yang keluar dari sukma manusia, meresap ke dalam hati. Kadang-kadang keluh kesah, sebentar lagi meratap, menangis, sekali-sekali gelak tertawa. Dan sukma saya pun terlayang-layang di bawah suara lemah lembut bersih itu, naik ke atas, ke dalam udara tipis biru itu, ke awan kapas, ke bintang di langit yang bersinar-sinar. Suara lembab pun naiklah, dan suara itu membimbing aku melalui lembah gelap, jurang dalam, melalui hutan rimba, semak belukar yang tiada terlalui. Dan sukmaku gemetar, mengerucut karena takut, karena pedih dan sedih. Sudah ribuan kali ku dengar lagu Bingoncing, tetapi tiada satu bunyi, satu suara pun yang lebat dalam ingatanku. Sekarang gamelan itu sudah berhenti, tetapi tiada suatu bunyi pun yang ku ingat. Semuanya sudah hilang dari ingatanku, sekalian bunyi jelita sedih itu yang menjadikan hatiku merasa berbahagia, serta menjadikannya meraih pula sekali. Aku tiada hendak mendengarkan lagu yang menyayukan hatiku itu, tetapi mesti juga aku mendengarkan suara lemah lembut itu yang mengisahkan kepadaku masa yang silam, masa yang di hadapan, dan napas bunyi terang benderang bergetar itu adalah seolah-olah mengembuskan selubung yang menyelubungi segala rahasia yang akan datang dan terang nyata senyata hari ini. Lukisan mata yang datang lalu melintas mata semangatku, gemetar tubuhku melihat di masa yang di hadapanku itu. Gambaran yang muram-muram bangkit naik, aku tiada hendak melihat, tetapi mataku tinggal terbeliat juga. Dan pada kakiku terengganga jurang yang dalam sedalam-dalamnya. Tetapi bila aku menengadah, melengkunglah langit yang hijau, terang cuaca di atasku, dan sinar matahari keemasan bercumbu-cumbuan bersenda gurau dengan awan putih bagai kapas itu. Maka dalam hatiku terbitlah cahaya terang kembali. Engkau menghiburku hatiku. Terima kasih, Stella. Berharaplah aku. Katamu itu menjadi benar kiranya. Tahukah engkau bunyi semboyanku? Aku mau. Dan kedua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung, membawa aku melintas gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tiada dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Segenap diriku berani bergembira. Stella, peliharalah api berani gembira itu. Janganlah biarkan padam. Gembirakan hatiku, gembirakan jadi bernyala-nyala. Stella, kasihanilah aku, jangan aku dilepaskan. Tentang pengajaran ada bapak menyampaikan nota kepada pemerintah, Stella. Kehendak hatiku dapat kau baca hendaknya nota itu. Kata bapak dalam nota itu, pemerintah tiada akan sanggup menyediakan nasi di piring bagai segala orang Jawa akan dimakannya. Tetapi pemerintah dapat memberikan daya upaya supaya orang Jawa itu dapat mencapai tempat makanan itu ada. Daya upaya itu ialah pengajaran, memberi anak negeri pengajaran yang baik. Sama halnya seolah-olah pemerintah menyerahkan suruh ke dalam tangannya, supaya dapat ia sendiri mencari jalan yang benar yang menuju ke tempat nasi itu.
Bapak akan berusaha sekuat tenaganya, akan mengajukan anak negeri, dan aku pun akan turut membantunya. Bapak tiada juga suka berbuat barang sesuatu yang tiada sekehendak adat asal usulnya, tetapi hak tinggal hak dan mana yang adil diadilkannya. Pikirlah, kami hendak sama dengan orang Eropa dalam hal kepintaran maupun dalam hal peradaban. Hak yang kami kehendaki bagi diri kami sendiri harus pula kami berikan kepada orang lain yang ada memintanya kepada kami. Menyungkat dengan 2 buah sukat, tidak kami hendak. Orang Eropa makan hati melihat beberapa rupa sifat orang Jawa, misalnya sifat pelalai, malas dan sebagainya. Kalau benar hal itu mengesalkan hati orang Belanda, mengapakah tiada berbuat suatu apa juga pun akan menghilangkan sifat buruk itu? Mengapa tiada Tuhan ulurkan tangan Tuhan akan membangkitkan saudaranya si kulit hitam itu? Percayalah, semua sifat buruk itu dapat juga dilenyapkan. Buangkanlah selubung otaknya yang tebal itu, bukalah matanya, maka akan kau lihat nanti adakah lagi padanya sifat-sifat yang lain daripada nafsu berbuat jahat, yaitu nafsu yang terbit oleh karena kebodohan dan kurang pengetahuan. Terlalu banyak contoh, tiada usah jauh-jauh ku cari, kau pun tidak usah mencarinya. Stella, ini di hadapanmu terurai pikiran orang yang masuk dalam bahasa kulit hitam yang dihinakan itu. Alangkah pandainya mereka itu berpertimbangan tentang kami. Kenalkah mereka akan kami? Tidak, sama saja seperti kami pun tiada mengenal mereka. Orang Belanda menertawakan dan mencemoohkan kebodohan kami. Tetapi bila kami coba memajukan diri kami, sikapnya pun terhadap kami mengancam. Alangkah sedihnya hati kami. Dahulu semasa di sekolah, guru dan banyak sesama murid memusuhi kami. Tetapi tidak semuanya guru dan murid itu membenci kami. Banyak juga yang mengenal kami dan menyayangi kami, sama saja dengan anak-anak yang lainnya. Banyak juga guru yang berat hatinya memberikan seorang anak Jawa angka yang tertinggi, meskipun sungguh-sungguh ada hak anak itu mendapatnya. Sungguhlah, orang Eropa itu menjadikan dirinya tertawaan kami saja. Dia menghendaki kami berbuat hormat kepada mereka, seperti kami diwajibkan oleh adat kami memberi hormat kepada kami orang Bumi Putra. Residen dan asisten residen menyebutkan dirinya kanjeng, sudah sepatutnya lah itu. Tetapi saya ada kebun, pegawai kebun lainnya, dan besok lusa boleh jadi juga sep stasiun menyuruh bujangnya memanggil kanjeng. Yang demikian itu sebenarnya hanyalah gilalah namanya itu. Tahukah mereka itu apakah artinya kanjeng? Disuruhnya orang di bawahnya menghormati dia dengan cara yang hanya dilakukan orang-orang itu kepada kepalanya sendiri. Aduh, sangkaku hanya si Jawa bodoh itu saja yang ingin diajung-ajungkan. Tetapi sekarang tahulah aku bahwa orang Barat yang beradab dan ada berpelajaran itu pun tak segan dianjung-anjungkan itu. Bahkan gila akan anjungan itu. Perempuan yang lebih tua daripadaku, akan tetapi bangsanya kurang. Tiada pernah kuizinkan menyatakan hormat yang ada jadi hakku. Aku tahu dia suka sekali berbuat begitu, meskipun aku jauh lebih muda daripada dia, karena aku seorang keturunan bangsawan asal yang sangat disembah dijunjungnya. Sedang barang dan hartanya relalah mereka mengorbankan untuk bangsawan itu. Terharu hati kita melihat setianya orang itu kepada kepala-kepalanya. Tidak senang hatiku melihat orang yang tua daripadaku lalu berjongkok-jongkok di hadapanku. Banyak orang Eropa di sini berputih mata melihat orang Jawa, orang yang di bawahnya perlahan-lahan maju, dan tiap-tiap kali ada saja orang kulit hitam timbul, membuktikan bahwa dia ada juga berotak dalam kepalanya dan berhati berjantung dalam dadanya. Tiada bedanya dengan orang kulit putih. Berbuatlah sekehendak hatimu, menahan paksaan zaman, tiada engkau akan dapat. Aku sayang akan orang Belanda, sayang, amat sayang, dan banyaklah terima kasihku, karena banyaklah kepunyaannya yang boleh kami rasai sedapnya, dan banyaklah yang sudah kami rasai sedapnya oleh karena pertolongannya. Banyak, amat banyak daripadanya boleh kami sebutkan sahabat karib kami, akan tetapi banyak amat banyak pula yang musuhi kami.
Tiada lain sebabnya, hanyalah karena kami berani berdaya upaya dan cerdas dan maju hampir-hampir sama dengan dia. Sekarang tahulah aku, mengapa orang Belanda tiada suka kami orang Jawa maju. Apabila si Jawa itu telah berpengetahuan, tiadalah ia hendak mengiya dan mengamin saja lagi akan barang sesuatu yang dikatakan dipikulkan kepadanya orang-orang yang di atasnya. Gerakan orang Jawa itu baru mulainya saja. Perjuangan akan sangat hebatnya prajurit gerakan itu. Bukan hanya lawannya saja yang harus dilawannya, melainkan juga hati tawar orang bersebangsanya sendiri. Padahal keperluan bangsa itulah yang diperjuangkan. Dan apabila perjuangan orang laki-laki itu sudah sengit, maka akan bangkitlah pihak perempuan. Berbahagialah kami, beruntung hidup pada masa ini, masa perubahan, masa kuno beralih menjadi masa baru. Terima kasih.